Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini tetap semangat ya. Baiklah anak-anakku, kita akan belajar. Jadi persiapkan dirinya, fokus dan konsentrasi. Sudahkah menyiapkan peralatan tulisnya? Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu membuat vas bunga dari botol bekas, membuat clay, membuat figura dari ranting pohon. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yang pertama, mempraktikkan membuat vas bunga dari botol bekas. Yang kedua, mempraktikkan membuat clay. Dan yang ketiga, mempraktikkan membuat figura dari ranting pohon. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita mengingat-ingat kembali jenis karya. Ada berapa jenis karya? Insya Allah jenis-jenis karya ini sudah kita pelajari dari kelas 1. Jenis karya dibagi 2. Yang pertama, karya 2 dimensi. Yang kedua, karya 3 dimensi. Nah, apakah anak-anak ustazah masih ingat apa perbedaan karya 2 dimensi dengan karya 3 dimensi? Nah, untuk menentukan perbedaannya, maka kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Jadi, dari ciri-ciri tersebut kita bisa membedakan karya 2 dimensi dengan karya 3 dimensi. Ciri-ciri karya 2 dimensi. Yang pertama, karya 2 dimensi bisa dilihat hanya dari satu arah saja, atau bisa dilihat dari arah depan saja. Ciri yang kedua, mempunyai atau memiliki panjang dan lebar. Contoh, lukisan, kolase, mozaik. Nah, mozaik ini adalah potongan-potongan kertas yang kemudian kita susun menjadi sebuah gambar. Sedangkan kolase, kita menyusun biji-bijian dan lain-lainnya. Apakah itu kacang kedelai, kacang hijau. Nah, kemudian kita masuk karya 3 dimensi. Apa ciri-ciri karya 3 dimensi? Yang pertama, karya 3 dimensi bisa kita lihat dari segala arah. Bisa kita lihat dari depan, dari samping, samping kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang. Kemudian, karya 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume. Volume itu isi atau ruang. Contoh, gantungan kunci, topeng, vas bunga. Kita lanjut. Sekarang kita membuat vas bunga dari botol bekas. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk membuat vas bunga? Nah, kita simak ya. Ini adalah contoh gambar vas bunga yang sudah jadi. Langkah-langkah pengerjaan atau langkah-langkah cara membuat vas bunga dari botol bekas. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahannya? Kita lihat ya. Yang pertama, botol minum bekas. Yang kedua, gunting. Gunting ini nanti digunakan untuk memotong botolnya.
atau mengiris botolnya nanti. Yang ketiga, pisau atau cutter, bisa juga kita gunakan untuk memotong atau mengiris dari botol bekas tadi. Kemudian benang digunakan untuk menghiasnya. Kemudian spidol ini digunakan nanti untuk menandai irisannya agar irisannya itu sama besar. Kemudian lem kita gunakan untuk menempel. Dan terakhir hiasannya. Nanti anak-anak ustazah bisa menggunakan hiasannya dari bahan alam. Contohnya biji kedelai, biji kacang hijau, ranting pohon atau daun kering, dan lain-lain. Langkah yang kedua, botol bekas dipotong menjadi 2 dan botol diiris menggunakan pisau atau cutter atau gunting. Nah, ini contoh orang yang sedang mengerjakan, ia akan memotong botol bekas tadi. Nah, ini untuk memotong keseluruhan menggunakan cutter. Nah, ini menandai irisan-irisan botol yang akan diiris. Jadi ditandai supaya irisannya nanti sama besar. Nah, ini orang yang sedang mengiris botol bekasnya tadi menggunakan gunting. Langkah selanjutnya, tekuklah bagian bawah botol yang diiris lalu lipat irisannya. Jadi irisan botol bekas tadi yang sudah kita gunting, kita lipat bagian bawahnya. Ini contoh irisan botol bekas yang sudah ditekuk. Nah, ini cara menekuknya. Kemudian nanti dilipat. Kita lanjut, langkah pengerjaan yang keempat, hiasi botol dengan biji kedelai atau kacang hijau atau daun kering atau ranting kering dengan menggunakan lem kayu dan benang. Nah, ini sudah dihias menggunakan benang dan irisannya juga sudah ditekuk. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi. Vas bunganya sudah jadi, bisa kita letakkan bunga di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu membuat clay. Ada yang sudah tahu apa itu clay? Clay adalah tanah liat buatan. Clay ini sama seperti plastisin, cuma terbuat dari apa? Nah, Ustazah jelaskan cara membuat clay. Yang pertama, siapkan tepung, minyak, air, dan garam. Kemudian sediakan mangkuk besar untuk adonan. Yang ketiga, masukkan 4 cangkir tepung ke mangkuk. Kemudian tambahkan 1 cangkir garam. Yang kelima, pewarna juga bisa ditambahkan. Seperti plastisin ya, ada warna-warninya. Berikutnya, tuang 1 cangkir air lalu diaduk. Kemudian tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian uleni semua bahan. Kita aduk semua bahan. Clay pun sudah jadi. Boleh nanti anak-anak ustazah mempraktikkannya di rumah. Nanti bisa digunakan sama kayak plastisin. Mau membentuk apa, mau membuat prakarya apa, bisa. Kita lanjut. Materi selanjutnya, membuat figura dari ranting. Nah, untuk membuat figura dari ranting ini sudah pernah anak-anak ustazah praktikkan waktu semester 1. Masih ingat cara membuatnya? Nah, ini adalah contoh gambar figura yang sudah jadi. Figura yang terbuat dari ranting pohon. Langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Ya, ranting pohon, lem kayu, karton bekas atau triplek, cat kayu, ranting pohon.
ranting pohonnya ini 2 kali ya, salah ketik. Kemudian kuas. Nah, langkah yang kedua, potong ranting sesuai panjang figura. Panjang figura ini dibuat sesuai keinginan kita masing-masing. Jadi tidak ditentukan panjangnya. Berikutnya, cat ranting sesuai warna yang diinginkan. Tunggu hingga catnya kering. Kemudian siapkan triplek atau karton bekas sesuai bentuk dan ukuran figura. Tempelkan ranting kayu pada tripleks atau karton bekas, gunakan cat kayu untuk merekatkannya. Kemudian terakhir beri hiasan. Gunakan batu atau rumput untuk menghias figuranya. Tunggu sampai lem mengering. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah anak-anak ustazah bisa praktikkan di rumah sebagai tugasnya. Jazakumullahu khairan sudah menyimak pembelajarannya dengan baik. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami dan mudah mengingatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.